Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengerjakan soal uji kompetensi keahlian jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada kompetensi networking ya, dengan judul Rancang Bangun Jaringan Internet, Manajemen Bandwidth dan Keamanan Jaringan. Di mana nanti tugas kalian adalah yang pertama konfigurasi Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan kemudian ada firewall dan manajemen bandwidth. Nah, konsepnya kita akan coba praktekkan ya, mulai dari Ether 1 dulu sampai nanti yang terakhir manajemen bandwidth menggunakan Q3. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kalian harus paham dulu tentang cara konfigurasi mikrotik ya. Nah, di sini saya langsung saja, semua perangkat sudah saya colokkan semua ya. Kemudian di sini kita akan login aja dulu ya. Kita login. Oke, setelah itu tahapan yang pertama adalah kita klik sistem, kemudian reset configuration ya. Setelah itu kita klik no default configuration, kemudian kita klik reset dan yes. Tunggu sekitar 1 menit ya. Kita tunggu 1 menit. Biasanya dia akan mereset. Oke, bisa kita lihat di sini IP-nya sudah 0 dan kemudian identitasnya default ke mikrotik, artinya sudah terreset. Nah, selanjutnya kita masuk ke Winbox lagi, kemudian klik connect. Nah, yang pertama kita akan coba konfigurasi di bagian IP atau Ethernet 1 dulu. Yang pertama kita nanti menggunakan DHCP client ya, kemudian konfigurasi DNS, kemudian firewall NAT dan NTP. NTP itu nanti berkaitan dengan ini memblokir akses internet berdasarkan waktu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ke sistem dulu untuk buat identity dulu ya. Misalkan Doni di sini. Kemudian kita klik IP, kemudian DHCP client, kemudian pilih Ether 1 interface-nya, kemudian kita apply, kita oke, dan pastikan nanti di sini statusnya bound. Nah, jika statusnya searching di sini maka periksalah di bagian sumber internetnya apakah sudah tercolok atau belum. Kemudian kalau stop it biasanya tidak tercolok di interface-nya. Kalaupun adanya sudah berhasil, saya sudah dapat IP 1.8 yang diberikan oleh ISP. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi IP DNS ya. Nah, DNS ini kita perlu centang allow remote request. Artinya nanti IP yang akan kita buat akan dijadikan sebagai DNS secara default ya ke kliennya. Kita apply oke. Selanjutnya kita pengen tes nih apakah sudah terhubung atau belum. Cara dengan klik new terminal ya, kemudian kita ping google.com ya, google.com, kemudian kita enter saja, maka dia akan replay ya, akan replay, makanya artinya internet itu sudah masuk lewat Ether 1, tetapi belum bisa didistribusikan ke klien karena kita perlu tahapan selanjutnya. Selanjutnya setelah kita ping ya, kita akan coba firewall NAT. Nah, firewall NAT ini kita klik IP firewall NAT ya, please NAT, kemudian kita tambah. Nah, kita tambah di bagian sini, jangan lupa parameternya input, maaf, parameternya chain SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether1 karena kita terhubung dengan internetnya itu Ether1. Setelah itu kita pilih action, jangan lupa pilih mask query, kemudian kita apply. Nah, oke, tahapan ini sudah selesai. Ini sudah selesai, ya. 1, 2, 3 sudah selesai. Selanjutnya kita 4 ini NTP, Network Time Protocol. Yang dia fungsinya untuk mensinkronkan waktu yang sekarang dengan waktu yang ada di routernya.
Caranya kita klik sistem, kemudian pilih SNTP client, nah kemudian kita enable. Nah di bagian sini, di server DNS name, kita isi DNS-nya ya. Di bagian sini kita isi id.ntp id.pool.ntp.org. Nah, kita menggunakan domain ID ya. Ini artinya Indonesia. Artinya nanti akan sesuai ya zona waktunya. Kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, pastikan dapat IP ya. Nanti setelah beberapa detik, mungkin 1 menit mungkin nanti akan dapat last update. Jadi dia nanti otomatis berganti IP-nya sesuai yang diberikan oleh server di DNS name ini. Nah, ini langsung berganti begitu. Dan kita oke. Nah, tapi perlu kalian cek juga ya, apakah zona waktunya itu sudah sesuai atau belum. Nah, itu di sistem clock ya. Coba kalian cek di menu sistem clock. Nah, pastikan di sini sudah Asia Jakarta. Nah, misalkan kalau belum zona waktunya belum Asia Jakarta, kalian pilih manual, cari di sini Asia Jakarta. Ini untuk memastikan bahwa di router di MikroTik itu sudah sama dengan di komputer kita. Oke. Tahapan ini sudah selesai. Konfigurasi Ether 1 sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi Ether 2 dan 3 ya. Ini saya copy aja ya. Kita copy aja. Caranya kita klik IP, kemudian address, kemudian kita tambah. Nah, di sini kita paste saja. Atau enggak bisa ya, 172.18 atau 16 tadi ya. 30, maaf, 30.11.1/18. Kemudian Ether 2, kemudian kita apply, oke. Selanjutnya kita buat juga sekalian untuk yang IP Ether 3. Di sini 70.1/24. Kita tambah 192.168.70.1/24. Ethernya Ether 3 apply. Nah, kita harus tahu dulu ya bahwa Ether 2 nanti menggunakan IP kelas B. Jadi segmen IP-nya diingat-ingat, yaitu hostnya ada 2. Oke, selanjutnya kita akan coba DHCP server. Nah, di sini suruh DHCP server Ether 2 dan Ether 3. Kita sekalian aja. Caranya di menu IP, kemudian DHCP server, kemudian pilih DHCP setup, kemudian di sini pilih Ether 2 dulu, kita next, next, next ya. Next terus. Next. Nah, sampai sukses. Ether 2 sudah selesai, selanjutnya Ether 3. Oke, next juga sama. Nah, pastikan nanti sudah akses internet ya. Kita bisa ngecek di bagian adapter sini ya, apakah sudah internet sudah dapat atau belum. Nah, kalau misalkan belum, kita bisa disable enable ya. Kita bisa disable enable, kita masuk ke network adapter. Oke, kita masuk ke sini, kita disable, kita enable. Kita tunggu. Dan ini alhamdulillah sudah dapat ya. Nah, ini sudah dapat internetnya. Oke, IP-nya sesuai dengan Ether 2. Kemudian coba saya tes untuk internetan ya, apakah sudah bisa atau belum. Coba saya buka YouTube di sini. Nah, oke, sudah bisa ya. Sudah bisa internetan, artinya sudah berhasil. Tahapan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi di firewall-nya. Yang pertama adalah konfigurasi jaringan, buat firewall jaringan Ether 2 tidak bisa akses internet, akses WebPIC ya, maksud saya akses WebPIC. Nah, si WebPIC itu harus paham dulu, kita nanti dapat segmen IP-nya adalah Ether 2 itu adalah 172.30.11.1. Nah, nanti segmen IP-nya adalah 172.30.0.0/18. Nah, WebPIC itu berarti nanti
gateway-nya ada dua. Yang pertama yaitu adalah ini dan ini. Oke, kita coba saja langsung. Oke, kita masuk ke menu IP firewall. Oke, kita masuk ke menu IP, kemudian firewall, kemudian filter rule, kita tambah. Nah, di sini jangan lupa kalau webpick itu input ya. Webpick itu input karena dia menuju ke router. Kemudian masukkan short address-nya ether 2. Berarti kita masukkan segmen IP ether 2 172.30.0.0/18. Kemudian masukkan gateway dari routernya ya, atau itu bisa nanti alamat sebagai webpick-nya. Kita masukkan 172.30.11.1. Ini saya copy aja ya. Kemudian protokolnya TCP ya. Kemudian destination address-nya 80. Oke. Kemudian action-nya kita pilih drop. Nah, ini kita kasih komen webpick ya. Oke. Oke, coba kita buka di sini IP-nya 11.1. Dia nggak bisa kebuka, tapi kalau 192.168.70.1, nah webpick-nya dia terbuka. Nah, artinya webpick-nya itu ada dua, satu adalah 11.1 dan 70.1. Berarti kita buat lagi di bagian sini. Nah ya. Nah, caranya kalian nggak perlu buat lagi, tinggal di copy aja yang sudah ada ya. Kamu klik 2 kali, kemudian kalian pilih copy. Nah, di bagian sini diganti nih destination address-nya. 192.168.70.1. Kemudian kita apply, kita oke ya. Selanjutnya kita akan coba. Oke, coba saya copy aja di sini. Oke. Nah, sudah tidak bisa terbuka ya. Hanya muter-muter saja, artinya konfigurasi firewall yang ini berjalan ya. Nah, ini kita bisa lihat paketnya berjalan. Oke. Nomor 9 sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi yang bagian sini, blokir YouTube di ether 2. Berarti tetap sama, segmen IP-nya adalah 172.30.0.0/18. Oke, kita akan coba konfigurasi blok YouTube ya. Caranya kita buat menandai dulu paketnya di menu firewall manual, kemudian kita tambah. Jangan lupa nanti pre-routing ya, masukkan IP atau segmen IP ether 2-nya 30.0.0/18, kemudian di bagian advance-nya di konten kita pilih YouTube saja ya. Kemudian action-nya kita pilih add dst to address list. Kemudian di bagian sini kita tulis youtube.com domainnya ya, youtube.com. Oke, kita apply. Nah, kemudian kita hubungkan yang ada di firewall-nya. Nah, kita tambah. Nah, artinya kita tidak perlu buat IP lagi di sini karena kita nanti di DST address list atau destination address list sudah kita buat di manual tadi. Kita arahkan saja itu .com-nya, kemudian kita action-nya drop karena dia akan memblokir. Jangan lupa dikasih komen YouTube itu aja ya, atau blok YouTube. Oke, coba saya uji coba dulu ya. Oke, coba saya buka YouTube. Oke, dia hanya muter-muter saja ya, blok YouTube-nya. Coba kita lihat paketnya jalan enggak. Nah, paketnya jalan. Kemudian bisa kita lihat di address list dia sudah jalan ya. Oke, dan kita bisa lihat kita buka YouTube nggak bisa ya, tapi buka yang lain bisa, misalkan TikTok ya. TikTok bisa nggak TikTok? Oke ya, bisa buka TikTok ya. Oke, artinya berhasil ya. Coba kalau kita disable bagian sininya,
disable ya. Artinya YouTube-nya harusnya bisa kebuka. Tuh, bisa kebuka ya. Oke. Bagian sini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Berarti nomor 10 sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi di bagian blok waktu. Nah, blok waktu ini cukup gampang sebenarnya ya. Di jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Nah, sekarang kebetulan di jam saya adalah jam 2 ya. Artinya nanti untuk ngetesnya itu harus diubah dulu. Oke, langsung saja. Yang pertama kita klik tambah, kemudian pilih general, forward karena akses internet, kemudian pilih header 2. Maaf, saya ubah dulu 172.30.11. Maaf, 0.0/18. Kemudian kita coba langsung, sebenarnya bisa ya, atau nanti ditambahin di sini header 2. Nah, sebenarnya kalau pakai ini boleh nggak pakai ini ya, kalau nggak bisa nanti dicoba ya. Ini interface-nya diisi header 2. Nah, kita pilih ekstra. Nah, di sini di bagian time kita isi tadi jam berapa? 17 sampai jam 007. Nah, biasanya kalau kita apply dia akan merah. Mohon maaf, action dulu ya, actionnya drop. Kita apply, kita kasih komen blok waktu gitu. Nah, dia akan merah biasanya. Kenapa? Karena waktunya itu belum kita mengalami ya, karena sekarang itu waktunya adalah jam setengah 3 sore. Nah, sedangkan yang diblokir adalah jam 5. Makanya kalau kita tes, ini masih bisa untuk internetan lagi ya. Coba kita cek. Nah, masih bisa kan? Oke, masih bisa. Artinya waktunya ini harus kita blokir. Harus kita sesuaikan caranya. Di bagian ini kita klik 2 kali. Nah, kita sesuaikan aja di sini. Misalkan sekarang jam 14. Nah, misalkan. Nah, oke, baru dia akan hitam. Dan ini dia untuk buka internet nggak akan bisa tuh. Tuh, nggak akan bisa karena dia waktunya sudah terblokir. Nah, seperti itu. Ini sudah berhasil juga, paket sudah jalan. Nah, yang terakhir kita akan coba konfigurasi manajemen bandwidth. Nah, di sini Ether 3 berarti IP-nya ini. Dan ingat pakai Q3 ya. Kalau pakai Q3 berarti kita harus buat mangle-nya dulu, yaitu mark connection dan mark paket. Nah, caranya langsung saja kita klik tambah di menu mangle ya, kita klik tambah atau add, kemudian pilih general. Di sini kita pilih pre-routing. Pre-routing tadi sebenarnya kalau di sini forward juga bisa sih, pre-routing. Kemudian kita pilih IP-nya 192.168, kemudian pilih berapa? 70.0/24. Jangan lupa interface-nya pilih Ether 3. Nah, kemudian di bagian action-nya kita pilih mark connection. Nah, di sini kita tulis mark, misalkan di sini mark Ether 3. Jangan lupa dicentang kalau mark connection, kita apply. Kemudian kita buat mark paketnya, kita tambah, pilih general, langsung ke sini ya, mark connection. Kemudian kita arahkan mark connection kita buat tadi. Kemudian actionnya kita pilih mark paket. Nah, di sini jangan lupa kalau mark paket itu dihilangkan centangnya. Pilih paket, misalkan ETH3 misalkan. Oke, sudah selesai mark paket dan mark connection-nya. Selanjutnya kita akan coba bagian Q ya. Q3, kita akan masuk ke menu Q, kemudian pilih Q3. Nah, kemudian kita tambah. Kita buat yang upload dulu. Misalkan upload ETH3 misalkan.
Kemudian kalau upload itu R-nya tersatu, kemudian mark paketnya pilih paket yang di mark paket yang di Mengkel tadi, Qtab-nya sebenarnya ini boleh dibuat boleh enggak. Kita pilih BCG upload. Nah, di soal upload itu 4 Mbps ya. Berarti di max limitnya pilih 4 M. Satuannya sudah bits. Kemudian kita apply, kita oke ya. Kemudian kita tambah lagi download misalkan, download ETH3 misalkan. Ini hanya sebagai kondisional, boleh bebas namanya, penanda saja. Kalau download ini ethernya ether 3 ya, jangan lupa. Kemudian paketnya yang tadi, selanjutnya kita akan coba pilih PCG download. Kemudian di sini soalnya berapa? 6 Mbps, 6 M. Oke. Apply, oke, udah selesai, baru kita tes. Nah, tesnya coba saya akan pindah dulu konfigurasi saya di mikrotiknya yang di kabelannya saya pindah ke Ether 3. Oke, internet saya sudah saya pindah ke Ether 3. Bisa kita lihat IP-nya saya dapat 70 sekian ya. Ini sesuai dengan IP di Ether 3. Sebenarnya akan coba saya tes speed ya. Coba saya tes speed berapa kecepatannya, apakah sesuai atau tidak. Kita cek. Oke, bisa kita klik go, berhasil atau enggak ya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai 5,8 sekian, berarti sudah sesuai dengan downloadnya, sudah sesuai. Bisa kita lihat di sini di Qt sudah jalan ya, sudah jalan. Selanjutnya coba yang upload. Upload juga sama. Di sini 4 sekian atau 3, dan kita bisa lihat indikatornya sudah di warna kuning, artinya sudah tengah, dan nih sudah 3,9 rata-ratanya bisa kita lihat di sini 4 ya, 4. Dan dia sudah merah. Artinya konfigurasi kita sudah selesai. Oke, saya rasa seperti itu konfigurasinya sangat gampang, kurang lebih 20 menit ya. Oke, saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.